Akhirat itu nggak kekal. Karena balik lagi dunia. Dunia itu nggak kekal. Karena ujung dunia itu akhirat. Awalnya akhirat itu dunia. Dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Sama aja siang, malam, siang, malam. Hidup. Kalau hari ini Mas Endra hidup. Siap-siap ketemu mati. Setelah Mas Endra mati, siap-siap ketemu hidup. Kalau hari ini malam, besok siang. Kalau udah siang ketemu malam. Ya akhirat itu ya nggak ada. Kan walaupun Mas Endra bolak-balik ke Mekah, kalau nggak wukuf haji nggak? Nggak haji. Walaupun Mas Roji udah berada di situ 7 tahun, udah ngilu ikut umroh, niat haji, niat umroh, udah ikut tawaf berkali-kali. Waktu hari Arafah nggak ada, haji nggak? Nah, sebetulnya Arafah itu bisa di sini. Arafah bisa di sini. Nah, iya. Kan tadi mengenal diri, Iya. haji itu. Maka kenapa perintah haji itu nggak ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslamu, nggak ada. Ya. Abah tadi sempat menyinggung tentang Nur Muhammad ya. Kadang kalau kita mulai lebih terbuka gitu ya, kadang pengen tahu juga gitu. Pas Rasulullah dulu sholat, Muhammad sholat gitu, itu syahadatnya gimana, Bah? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu. Apakah Kan dia juga asyhadu? Nabi Adam, Abah sudah ajar. Nabi Adam syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sama. Nabi Nuh juga ada syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, bukan wa asyhadu anna Nuh, tidak. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dulu pernah didebatkan, Nabi Muhammad bagaimana syahadatnya? Nah. Ternyata Nabi Muhammad pun syahadatnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Tidak wa asyhadu anni. Ya kalau bahasa Arab kan harusnya anni. Iya. Wa asyhadu anni Rasulullah. Harusnya kan begitu. Iya. Kalau kepada dirinya, ternyata tidak. Karena yang dimaksud oleh dirinya bukan dirinya. Oh. Ya bukan. Musa juga sama? Lah sama. Bukan wa asyhadu anna Musa kalamullah gitu? Tidak. Isa ruhulullah gitu kan? Itu banyak kan yang, tetapi sebenarnya syahadat itu tetap aja dari awal pun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Walaupun ada asyhadu alla wa asyhadu anna Adam khalifatullah. Musa kalamullah. Isa ruhullah. Nuh habibullah. Tapi itu kan bukan syahadat. Itu adalah hanya penyaksian murid kepada beliaunya itu. Tapi tetap syahadat sejatinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Makanya dikisahkan Nabi Adam waktu nikah itu dengan syahadat kepada Rasulullah Muhammad. Tapi bukan Muhammad yang di Madinah. Oke. Bukan. Oh gitu ya, Pak ya. Karena kata saya juga yang namanya Muhammad itu presiden. Rasulullah itu presiden. Titel gitu ya. Jadi titel, jadi presiden itu bukan orang. Maka Allah mengatakan, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Khotamun nabiyyin. Nah, bagaimana khotam nabiyyin tadi? Al-Fatihah, Al-Baqarahnya sembelih dari LE, itu tuh jadi khotamun nabiyyin. Masuk ke Ali Imran. Tubuhnya harus jadi Maryam. Ruhnya adalah Abdul Isa, Abdullah kan di dalam surat itu. Masuklah kepada Anisa, Jisamsu. Barulah Ese, Ana Anta. Jadi asal tadi, aku Allah, aku Ahad, Ahmad. Aku Ahmad, Ahad, Ahmad, Muhammad. Maka disingkat Adam kan itu. Itu. Aku di dalam Muhammad. Maka tadi yang disebut Muhammad itu tadi sudah jadi sempurna. Al-yauma akmal. Nah, udah lahirlah Tiplul Ma'ani yang disebut Nur Muhammad. Jadi janganlah kau mati kecuali jadi Muhammad. Maka dalam menyolatkan jenazah, Mas Cesar, disinilah yang Abah selalu kritik. Tadi Abah ngobrol dengan kiai-kiai di Sukabumi. Saya bilang kamu tuh nyolatkan jenazah aja nggak ngerti kok. Saya tanya, kenapa kamu sholat jenazah itu yang pertama bacanya apa? Fatihah. Kenapa Fatihah? Nggak tahu katanya Abah. Nah itulah. Kamu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Kamu ngerti nggak bahwa tubuh si mayit ini wujudnya Fatihah? Kalau kamu nggak kembalikan dengan benar. Yang kedua, takbir kedua dalam sholat jenazah apa? Kata dia sholawat. Kamu ngerti nggak kenapa sholawat? Kan tubuh si mayit itu mim ha mim dal. Kalau kamu nggak kembalikan kepada Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada, antara manis dan gula, si sugusnya dibuang, si mayit tidak akan pulang pada Allah. Itulah. Orang sekarang ini saya lihat nggak ngerti hakikat, Mas Endra. Hanya tahu cangkang. Itu makanya sekarang ini pada rusak bibirnya karena makan kulit durian terus. Hayo durian gesek-gesek di mulut. Tapi nggak ketemu rasanya durian. Karena hidup ini tentang rasa. Tadi semua. Ya. Tadi apa tadi pertanyaan sampai lupa saya? Oh, Nur Muhammad. Nur Muhammad. Iya. Karena Mas Enda saya udah pernah cerita belum ya tentang syahadat sejati? Nah, gimana tuh, Bang? Udah ya? Belum ya? Belum. Ayo. Kan kita ini mungkin martabat alam 7 Mas Enda udah tahu kan? Ya, martabat alam 7. Kan Tuhan itu dulu siapa sih yang nyebut nama Allah, Mas Hendra? Kata saya. Syahadat pertama ada Muhammad itu kapan? Istilah Muhammad itu kapan muncul? Maka Allahu mubtada nurus samawat khobar. Tah Muhammad itulah. Mas Hendra sendiri aja di dunia ini. Nggak ada orang lain. Siapa ngaran gue? Kata Mas Hendra. Siapa ya gue ini? Nggak ada makhluk, cuma ada Mas Hendra. Sendiri. Bingung nggak? Bingung. Ya Allah sih nggak bingung. Tapi Allah ingin beri pengajaran kepada kita. Kata Allah, Ana kuntu kanzan mahfir. Aku ini sendiri. Kata Roji, siapa gua ya? Kan tahu Roji ada orang yang manggil. Roji, gitu. Gitu kan. Maka pertama kali Allah itu ingin kenal pada dirinya. Maka disitulah ada istilah Allahu nurus samawat itu. Allah tajalli kepada nur. Maka seolah-olah Mas Hendra tiba-tiba lagi sendiri ketemu cermin. Loh, ini siapa gitu kan? Nah, itu. Maka kehidupan ini sebetulnya bayangan, Mas Hendra. Maka disebutkan dari semuanya yang batinnya Nur Muhammad, dohirnya juga Nur Muhammad. Maka pada saat Mas Hendra lagi gini di cermin, kamu siapa? Saya Tuhan. Oh, tiba-tiba Mas Hendra lagi sendiri bingung siapa diri saya. Kata Allah, aku ingin kenali. Sampai Allah berkata, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun saya. Pada saat ada satu masa aku belum bisa disebut, siapa nyebutku? Tadi semua. Aku butuh seseorang. Aku butuh hamba. Yang nanti itu jadilah Allah itu Razik dan kita makhluknya marzuk. Allah lah khalq, kita makhluk. Allah itu ma'bud, kita abid. Disitulah pertama kali muncul syahadat sejati. Ketemu cermin kata Allah nih. Maka manusia ini adalah ad-dunya miratul akhirah. Semua dunia ini cermin bayangan Allah sebetulnya. Maka disebut tanajjulat, ta'ayyunat, tajaliyat. Ditanya tuh sama yang bercermin, Mas Hendra nanya, siapa kamu? Saya Tuhan. Loh, kalau kamu Tuhan berarti saya hamba dong. Iya, nah itu. Kira-kira lebih gitu tuh. Candaan tauhid. Kalau begitu, supaya jelas nih mana Tuhan mana hamba, kata Allah. Kalau engkau Tuhan, coba hilangkan aku. Mas Hendra nanya di cermin itu. Hei, yang di cermin, kalau engkau Tuhan, hilangkan aku. Ya nggak bisa, Mas Hendra. Sekarang aku bisa menghilangkan kamu loh. Mas Hendra geser dari cermin itu. Hilanglah dia itu. Nongol lagi dia. Malah dia goyang-goyang, dia ngikut goyang-goyang. Dan jadi itu siapa Tuhan, siapa hamba? Akhirnya dia berkata, Asyhadu Allah. Nah itulah pertama kali nama Allah disebut oleh Muhammad. Maka Allah menyebutkan cahaya itu cahaya terpuji. Maka nanti Asyhadu Allah, kata si cermin itu bayangan itu Mas Hendra, asyhadu, aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Tuhan. Kemudian dijawab oleh Mas Hendra yang bercermin tadi. Nah, pertama kali menyebut Muhammad adalah Allah. Wa asyhadu anna. Maka tadi syahadatnya Nabi Muhammad pun begitu. Sebagaimana syahadatnya dulu awal. Mana syahadat bisa diganti-ganti? Kalau begitu syirik dong. Tadi. Makanya Nabi Muhammad pun tidak berani wasyhadu anni Muhammad. Tadi semua. Inilah karena perampokan. Tadi. Karena ingin penguasaan. Untuk penjajahan ujungnya nanti digunakan oleh global.
yang mendirikan Yahudi, Nasrani itu semuanya. Jadi keberadaan agama tuh nggak lepas dari mereka ya, Pak? Oh iya Mas. Desain ya, Pak ya? Desain. Oke. Inilah bahwa agama itu kata Abah juga kalau lihat sejarahnya kan baru 3.000 tahun. Dan disinilah sejak manusia menguasai manusia menggunakan kan paling mudah menggunakan agama. Makanya lihat begitu pemilu kata Pak Skara tadi pilkada, pilpres, waduh, kiai-kiai pesta. Iya. Pesta tuh. Rebutan banget. Duit, gitu kan tadi semua. Iya. Polos. Yang lucunya, munafik lagi. Kesini terima duit, yang sono terima duit. Iya betul. NU tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Di mana-mana. Dalil. Aduh. Oke, Bah. Itu tuh memang bagaimanapun juga meskipun pahit itu sebuah kenyataan sih. Itu fakta sih. Kenyataan. Oke lah ya. Mudah-mudahan. Aku tuh dulu pernah pernah main ke rumahnya Pak Agus Mustafa. Oh, Pak Agus tuh ada dua hal sih yang paling aku ingat. Yang pertama, beliau mengatakan ternyata akhirat tidak kekal. Yang kedua, ternyata Adam bukan manusia pertama. Nah, dua hal itu responnya Abah gimana? Nah iya jelas lah. Akhirat itu nggak kekal. Karena balik lagi dunia. Dunia itu nggak kekal. Karena ujung dunia itu akhirat. Awalnya akhirat itu dunia. Dunia akhirat. Sama aja siang, malam. Hidup. Kalau hari ini Mas Endra hidup. Siap-siap ketemu mati. Setelah Mas Endra mati, siap-siap ketemu hidup. Kalau hari ini malam, besok siang. Kalau udah siang ketemu malam. Ya akhirat itu ya nggak ada. Ada untuk membedakan antara Allah bako dan kita abko. Kita ini yang diberikan kekal. Allah yang bako. Tapi pada saat kita tadi pana. Maka kenapa kita harus pana? Supaya kita kekal. Bako bersama, abko bersama bakonya Allah. Tadi semua. Ya makanya kalau udah ngerti gitu tenang hidup ini Mas Chandra. Asal hidup di dunia ini jangan nyusahin orang. Tadi semua. Jangan nyakitin orang. Insya Allah akan sugih kapanpun kita hidup. Apalagi kalau menurut Abah sekarang menyaksikan. Kalau kita sudah tembus rojiun. Tidak ada lagi kehidupan yang sulit. Kan tadi udah menyatukan melewati batas dualitas. Berarti kalau sudah melewati batas dualitas. Kalau sudah Allah berarti sudah kembali pada Allah. Di mana itu kembali pada Allah itu? Ya di sini. Di sini mau di hidup mana penuh lagi? Kesenangan. Kamu semua sudah merdeka. Nggak ada lagi kiri dan kanan. So berjalan-jalan di tengah manusia. Betul. Dan mendapatkan rezeki. Yang sangat luas. Allah menyebutnya mayyasha. Sekehendak dia. Dan sekehendak kamu. Ilmu mayyasha. Sekehendak dia. Dan sekehendak kamu. Betul. Gimana Bah itu dengan bukti-bukti siksa kubur katanya? Ini banyak yang tanya kayak gitu. Termasuk gini, Bah, orang yang hafal Al-Quran, katanya kalau mati jasadnya utuh, Bah. Ya mungkin kalau seandainya dia sudah nyambung, kalau hafal aja Abah nggak jamin. Karena Abah menyaksikan itu. Ya. Tidak ada. Dongeng kisah bu itu bohong semua. Maka kata Abah juga daripada bohong susah-susah kata Abah. Kalau kamu percaya di kuburan itu ada siksa, kasih saya semua. Betul. Karena kuburan itu bukan di situ. Kalau orang mengerti ilmu Jawa sekalipun tentang mani, wadi, madi, mani, manikam. Narun, hawaun, maun, turabun. Atau memakai unsur kimia. Semuanya mineral. Pihatu hiyauna wa pihatamutuna wa minhatu rojun. Boleh. Mau pakai ilmu apa? Fisika, EMC kuadrat. Dimanapun nggak ketemu siksaan itu. Tidak ada. Ya. Karena orang masih menganggap Allahnya sosok. Allahnya itu adalah beruang dan waktu. Allahnya itu pendengki. Allahnya itu pendendam. Kan tadi kata Abah juga. Laha maka sabat, wa ilaiha sulit mencari dosa Mas Hendra. Dosa itu harus diperjuangkan. Sementara pahala itu. Maka kenapa dari kata kasabah itu dari ada asobah.
Sementara iktasaba ada ijtihada. Coba harus ngaji lah, gerak ngaji. Saya melihat huruf-huruf dari Al-Quran saja sudah indah. Tadi semua. Ya. Kadang-kadang saya nggak ngerti tadi. Allah aja menggunakan kata yusrun, nggak mau pakai sahlun. Yusrun aja tadi. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul Usra. udah cukup itu sebetulnya jaminan Allah. Masih ngomongin siksa kubur lagi. Bayangkan Allah. Misalnya begini kata Abah juga. Kalau seandainya Mas Rozi ini ahli lifter angkat besi 100 kilo. Bisa nggak? Kalau Mas Rozi ini adalah lifter, bisa nggak 100 kilo? Ya bisa lah 100 kilo. Bisa. Itu namanya sahlun. Sahlun itu siapapun mudah yang bersyarat. Bagi dokter meriksa nadi, oh ini sakit, sahlun. Bagi seorang tukang urut meluruskan urat yang keseleo, itu sahlun. Mudah tapi bersyarat, hanya khusus pada orang tertentu. Tapi Allah menggunakan yusrun. Artinya apa? Nenek-nenek, bayi, orang bodoh, orang ini cukup nol sebetulnya. Allah itu menggunakan yusrun itu udah jaminan Mas Hendra. Tadi kenapa? Kata kasaba dengan iktasaba aja sudah jelas. Betapa sulitnya untuk mencari dosa. Sulit mencari dosa. Karena pahalanya dikalikan 10, dikalikan 70, dikalikan 700. Sementara dosa iktasaba. Kalau kasaba dari wajannya fa'ala. Sementara iktasaba wajannya ibta'ala. Itu artinya apa? Udah sulit. Dan untuk ibta'ala itu membutuhkan perjuangan untuk dosa. Makanya aneh. Kalau orang masih mikirin saking Allah itu tadi Ar-Rahman mendahului. Kasih sayangnya mendahului marahnya. Jadi kalau orang pantas ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum, bagaimana kita akan takut pada Allah yang begitu penyayangnya. Setiap huruf dalam Al-Quran itu menggambarkan sayangnya Allah. Kata yusrun tidak menggunakan sahlun pun orang sudah mengerti. Kenapa dua isim ma'rifat digunakan disusul dengan dua isim nakirah. Itu sudah menggambarkan sebetulnya betapa Allah itu. Tinggal keyakinan yang harus ditumbuhkan pada Allah. Semua. Ya kata Abah nggak tahu lah. Saya tuh nggak ngerti. Kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim beres tuh udah pudar neraka jahim, neraka jahanam, neraka syakor, neraka wel, udah punah tuh semua. Siksa kubur. Karena siksa kubur itu adalah pada kubur. Termasuk karena tadi kata orang sujudlah, doalah waktu sujud. Karena sujud itu paling dekat pada tanah. Tapi yang sebenarnya sujud itu adalah tubuh inilah tanah. Gitu kan tadi. Makanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar. Ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Nah, ruka'an sujada di situ adalah Mas Hendra adalah bagaimana? Tunduk patuh sami'na wa ata'na. Aku ini wujud yang diwujudkan. Makanya Abah sudah menyusun 7 amaliyah pada butun, sirun iblisiyah pada dada, sirun muhammadiyah pada kepala, sirun ilahiyah. Untuk mi'raj pada sidroh al-muntaha. Nggak tahu kalau udah di situ. Abah juga sampai hafal Quran nggak tahu. Nggak pernah menghafalkan Al-Quran. Tapi kayaknya setiap ayat yang mau dipikir muncul aja dia. Tadi semua. Hadis muncul aja dia. Semuanya. Karena saya sudah tidak memiliki lagi tubuh ini. Oke. Doro wala naf'an la yamliku li nafsihi. Aku tidak memiliki lagi tubuh ini. Aku hanya digunakan. Tubuh hanya yang digunakan. Itu saja. Hanya digunakan. Iya. Iya biar nggak ngantuk kamu harus tanya deh. Iya. Ini kan belajar dari sekeliling, Mbak. Jadi fenomena yang sudah lama di Nusantara ini kan banyak orang sampai mati-matian jual tanah hanya ingin pergi haji. Nah, sampai dibela-belain seperti itu. Bahkan
nekat setelah haji, saya sudah nggak punya tanah. Sengsara. Mau Rumahnya ngontrak. tanahnya ngontrak itulah. Nah, hakikat haji sendiri itu apa? Ya sebetulnya haji itu kalau menurut Abah adalah sebenarnya Mas Roji kan tahu rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang disebut rukun itu berpisah enggak? Tidak. Sebetulnya bagi orang yang punya kesadaran, Abah duduk di sini aja dari tadi, sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah saum, sudah haji. Maka Abah katakan tadi apa? Tidak memiliki diri, itu tandanya haji. Syahadat adalah menyaksikan tadi, mempanakkan si Sugus atau si siapa tadi? Kopiko tadi semua. Maka menyaksikan gula dan manis. Berarti syahadat itu gula dan manis pada kopiko. Siapa yang menyaksikan? Si gula. Siapa yang disaksikan? Si manis. Siapa yang ikut menyaksikan? Si kopiko. Si Adam. Si Sugus. Si relaksa. Nah, itulah syahadat. Nah, menyadari menyaksikan itu disebut menyadari itu disebut sholat. Maka tadi apa kata Abah? Abah bersyahadat di sini, sholat juga di sini. Kalau bicara hakikat ya. Kemudian juga zakat di sini. Di apa? Menzakatkan diri. Digunakan mata ini untuk basornya dia. Menggunakan kalam ini untuk dia mutakalima. Menjakatkan telinga ini untuk dia sama. Menjakatkan akal ini untuk dia menaruh ilmu. Menjakatkan tubuh ini untuk kudrat iro. Barulah saum. Karena kalau udah zakat pasti imsak. Maka kata Allah as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Kalau untukku ya kamu yang mati. Kalau kamu yang ada gua nggak ada. Makanya as-saumu li wa ana azibi. Imsaklah kamu, tahan pengakuan keberadaan wujudmu. Maka disitulah ada la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Itu namanya saum. Saum itu menahan. Nah, kalau sudah begitu, jadilah kita fa inni qarib haji. Jadi haji itu sebetulnya mengenal kenapa ada bahasa wukuf. Kan walaupun Mas Anda bolak-balik ke Mekah, kalau nggak wukuf haji nggak? Nggak haji. Walaupun Mas Roji udah berada di situ 7 tahun, udah ngilu ikut umroh, niat haji, niat umroh, udah ikut tawaf berkali-kali. Waktu hari Arafah nggak ada, haji nggak? Nah, sebetulnya Arafah itu bisa di sini. Arafah bisa di sini. Nah, iya. Kan tadi mengenal diri, Iya. haji itu. Maka kenapa perintah haji itu nggak ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina aslamu. Nggak ada. Wa adin pinnas. Artinya kalau manggilnya manusia. Berarti seluruh manusia harus haji nggak? Harus. Karena Allah manggilnya manusia. Maksudnya haji itu harus semua manusia. Tapi nggak harus ke sana. Wa adin pinnas. Jadi kalau seandainya haji itu harus ke sana. Sementara Allah manggilnya manusia. Orang Cina boleh nggak ke sana? Boleh. Orang Kristen boleh nggak ke sana? Boleh. Kan nggak boleh sekarang kan? Iya. Nah iya nggak boleh. Sementara Allahnya nyuruh walillahi alan. 3 ayat perintah haji itu pada seluruh manusia. Karena intinya mengenal diri itu wajib kepada setiap manusia. Karena setiap manusia hanyalah batinnya Nur Muhammad, dohirnya juga Nur Muhammad.